Kalau ada orang nyuri motor, terus motornya dicuri lagi sama orang lain, kira-kira yang salah siapa? Terdengar seperti pertanyaan bodoh yang tidak seharusnya dijawab, tapi ternyata praktek seperti ini dilakukan oleh banyak orang di dalam komunitas petani. Gimana coba jawaban dari pertanyaan bodoh tadi? Maling di maling, siapa yang salah? Ya sebenarnya udah jelas dua-duanya salah. Bedanya di sini, pencuri pertama nggak mungkin lapor polisi. Gimana dia mau lapor? Pak, motor saya dicuri orang. Oke, mana buktinya kalau itu motor kamu? Terus kamu mau bilang kalau itu adalah motor curian juga? Nggak bisa bre, maling kalau dimaling, ya udah diem aja, terima aja. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Terus apa hubungannya dengan para petani game? Awalnya saya nemu sebuah anomali. Jadi ada game bajakan, sebutlah game bola. Nah karena dia bajakan, dia nggak dapat update. Jadi nggak ada transfer pemain terbaru, nggak ada pemain baru yang masuk dan sejenisnya. Akhirnya para pecinta game bajakan bola ini tadi, ya udah harus nerima aja main game yang tidak terupdate gitu ya. Akhirnya muncul inisiatif, ada beberapa orang yang membuat mod update-nya untuk game bajakan tadi. Akhirnya dibuatlah modnya, tapi ternyata bukan di-share secara gratis, tapi diperjualbelikan. Dan bukan hanya dijual biasa, tapi dijual dengan himbauan. Tidak boleh dibajak, tidak boleh dibagikan secara gratis. Hargailah hasil karya orang lain. Gimana ceritanya? Dari awal kamu udah ngebajak gitu loh. Kamu udah tidak menghargai hasil karya orang lain, dan sekarang kamu meminta untuk dihargai. Ini adalah logika yang sulit saya terima. Jadi kalau dibilang Bikin modnya kan butuh effort, Bang. ya lu kira bikin gamenya nggak butuh effort gitu. Bikin konsolnya nggak butuh effort. Bukan cuma effort, modalnya juga gede banget bre. Dan lu ngebajak itu tanpa merasa bersalah sedikit pun. Bahkan kalau kita bahas, oke, yang bajakannya aja lah. Para cracker, para hacker yang nge-crack gamenya, yang menjailbreak konsolnya, semuanya dibagiin gratis coy. Dan sekarang untuk satu mod game aja kamu minta itu dihargai, dijual, dan nggak boleh dibagi secara gratis. Gimana logikanya? Ini yang saya masih nggak bisa paham. Tapi terserah mereka aja mau gimana, saya nggak mau ikutan. Sampai akhirnya saya nemu berita yang lebih membagongkan lagi bre. Ada satu postingan yang rame tentang sebuah device yang singkatnya sih dipakai untuk ngebajak PS4. Bukan hanya dipromosikan gila-gilaan yang lebih gencar daripada Sony saat mempromosikan PS5. Di salah satu postingan malah sempat saya baca ada yang berencana mendaftarkan paten untuk device tadi. Bentar, gimana? Mematenkan barang yang akan dipakai untuk membajak PS4. Ini maksudnya semacam mematenkan alat yang akan dipakai untuk membobol ATM gitu, biar hanya kamu yang diizinkan untuk membobol ATM. Secara aturan jelas, Sony melarang adanya modifikasi hardware maupun software di konsol mereka. Jadi alat ini ataupun modifikasi software doang itu semuanya udah melanggar. Tinggal selanjutnya, apakah aturan ini adalah aturan hukum yang mengikat di setiap negara? Misalkan di Indonesia, apakah aturan Sony ini akan bisa diterjemahkan menjadi aturan pidana di Indonesia? Atau sebenarnya hanya antara kita dan Sony doang? Bahwa sanksi yang akan kita dapat kalau kita melakukan modifikasi tadi hanya sekedar ban mesin atau ban akun, bukan di penjara. Dan apakah memang ada celah di sini hingga akhirnya orang-orang ini berani untuk melakukan modifikasi dan terang-terangan mengkomersilkannya? Dan lebih lanjut lagi, kalau memang benar seperti itu, berarti alatnya memang boleh dipatenkan di Indonesia. Yang mana yang benar nih? Duit 3 jutaan bisa dapat motherboard kayak gimana ya? Asus TUF Gaming B860M Plus Wi-Fi. Cocok buat semua CPU Intel Core Ultra Series 2 karena udah dibekali premium power stage dengan VRM heatsink yang gede, DDR5 memory support hingga 8800 plus MTS, PCI Express 5 untuk grafik dan SSD, USB-C 20 GB per second dengan DP Alt Mode, serta fitur canggih lain yang biasa ada di motherboard yang lebih mahal. Buat yang malas searching, link spek dan harga ada di ujung bawah video ini.
Ternyata benar sekali bahwa license agreement antara Sony dan kita di konsol PS5 tadi misalkan itu adalah kontrak antara kita dengan Sony. Bukan hukum negara, bukan hukum pidana. Jadi kalau sampai kita melanggar, kita melakukan modifikasi, kita nge-jailbreak dan kita ngebajak, konsekuensi yang bisa dikasih sama Sony hanyalah ban mesin, ban akun, dan sejenisnya. Bukan hukuman penjara. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ. Setiap negara punya hukum tentang copyright, hak cipta. Seperti Indonesia yang punya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pelanggaran hak cipta ancaman hukumannya bervariasi dari penjara beberapa tahun sampai denda beberapa miliar. Selain itu Indonesia juga tergabung dalam WIPO, World Intellectual Property Organization, salah satu agensi milik PBB yang ngurusin masalah hak cipta. Jadi walaupun Sony tadi punya kontrak antara kita dan mereka gitu ya, license agreement, ternyata didukung oleh hukum internasional. Di setiap negara punya aturan tentang hak cipta bahwa pembajakan adalah pelanggaran hukum dan ada hukuman pidananya. Jadi di sini saya semakin heran. Gimana ceritanya siapa yang punya ide alat untuk ngebajak tadi mau didaftarkan patennya? Dan saya akan lebih bingung lagi kalau sampai ternyata pendaftaran patennya diterima. Siapa yang ngelolosin dan kira-kira apa alasannya ya? Buat para petani, saya mau kasih reminder dulu. Kalau kamu ngedownload game bajakan, itu biasanya bayar atau enggak? Jangan bahas yang kecil-kecil yang nggak jelas. Kita bahas website gede-gede penyedia game bajakan. Ada nggak yang berbayar? Nggak ada bre, semuanya gratis. Link untuk ngasih donasi ada, tapi kalau memaksa harus bayar, apalagi diancam, awas loh setelah bayar lu nggak boleh nge-share ini. Nggak ada bre. Dan kamu tahu kenapa seperti itu? Karena para cracker ini tahu bahwa yang mereka lakukan adalah melanggar hukum. Dan mengkomersialisasikan apa yang mereka lakukan, itu hukumannya bisa jauh lebih berat lagi. Ah bang, tapi itu kan tadi cuma software, nge-crack doang, itu mah gampang. Yang gue lakukan ini ada hardware-nya, modal sendiri, bikin sendiri, susah bikinnya. Tapi tahukah kamu bahwa ternyata hardware tambahan seperti ini pun yang mau didaftarkan patennya tadi itu dibagikan gratis. Ada banyak versinya bisa kamu cari dan tutorialnya juga ada banyak. Dan tiba-tiba di sini hal-hal yang gratis tadi diperjualbelikan dan gak berhenti sampai di situ. Dia diklaim seolah-olah ini adalah penemuan yang hebat yang layak untuk didaftarkan patennya dan perlu dilindungi. Pembajakan udah ada dari sejak lama dan selama ini semua orang udah sepakat, seluruh dunia udah sepakat bahwa itu adalah kejahatan. Bukan lagi gray area tapi udah masuk black area bre. Kalau sampai kamu ketangkap hukumannya double. Penjara iya, bayar denda, dan bayar ganti rugi juga iya. Seperti salah satu kasus pembajak yang kena tuntut Nintendo. Dia kena hukuman penjara plus harus bayar ganti rugi ke Nintendo lebih dari 14 juta US dollar. Dimana dengan penghasilan yang dia punya, seumur hidup pun gak bakal pernah bisa lunas. Memang gak setiap hari Nintendo dan Sony menuntut orang, tapi kalau sampai mereka nuntut, mereka gak bakal kalah karena jelas mereka benar. Dan hal ini sudah disadari oleh para cracker. Orang-orang yang bikin software jailbreak, orang-orang yang nge-crack gamenya, mereka semua udah sadar bahwa ini melanggar hukum. Jadi akhirnya mereka pertama tidak mengkomersilkan dan yang kedua mereka menutup rapat identitasnya. Gak ada yang tahu Dodi itu siapa, gak ada yang tahu Fitgirl itu siapa. Tapi di Indonesia, buset sekali lagi, bukan hanya diperjualbelikan tapi mau didaftarkan patennya. Dan lebih gilanya lagi, mereka berani pasang muka dan identitas pribadi, bikin video promosi, nyebar nomor rekening dan sejenisnya seolah-olah itu adalah hal yang hebat dan legal. Glorification of piracy, memuja pembajakan seolah-olah dia adalah sesuatu yang hebat dan pantas untuk dipamerkan. Masih banyak orang berprinsip bahwa membajak itu bukan mencuri dan ini adalah hal yang benar sekali adanya. Gak ada orang yang bilang, gak ada hukum apapun yang bilang bahwa pembajakan adalah pencurian. Pembajakan adalah pembajakan, pelanggaran hak cipta, bukan pencurian dan hukumnya tetap pidana. Kejahatan yang dipenjara itu bukan cuma pencurian bre, pemerkosa, pembunuh, penipu, setiap kejahatan punya nama sendiri-sendiri dan semuanya ada hukumannya masing-masing. Dan pencurian itu adalah kejahatan yang paling remeh bre. Pembajakan punya level jauh di atas pencurian. Makanya tadi para cracker kelas dunia gak berani macem-macem soal pembajakan. Iya mereka nge-share tapi gak berani diperjualbelikan, dibagi gratis dan identitasnya disembunyikan. Jadi begitu saya ngelihat pembajak yang ada di Indonesia, luar biasa. Bukan hanya berani memperjualbelikan, tapi tadi berani promosi, berani mau mendaftarkan paten, berani mengungkapkan identitas pribadi dan sejenisnya. Saya mengakui jiwa kamu terganggu.